أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sebelum saya lanjutkan, kita mau deal dulu. Sampai jam berapa? Karena ana sanggup sampai jam 12. Insya Allah. Karena ana udah tidur tadi siang. Jadi antum kalau tidak tidur tadi siang, lihat-lihat sampai jam berapa kuatnya. Ini gedung sampai jam berapa bisa kita pakai? Sampai jam 10? Hah? 24 jam? Oh, Masya Allah. Nikmat min Allah. Jadi antum sudah tidak pernah terusir lagi dari pengajian kan? Sudah permanen. Hidup tak numpang-numpang lagi, itulah nikmat. Jadi sampai jam berapa ini? Belum ada jawaban ini. Mau sampai jam berapa kita? Hah? Atau sampai selesai aja? Sampai selesai? Ana yakin kalau ana hajar sampai jam 12, mundur satu-satu ini. Kira-kira sampai jam berapa ya? Sekarang jam 12. Jam 8. Berapa lagi? Setengah 10. Setengah 10 ya. Seper 10 udah plus tanya jawab. Jadi kita tambah sedikit materi plus tanya jawab. Baik. Bismillah yaqul. Ayat yang tadi dibacakan oleh imam kita. Surat At-Tahrim, ayat yang sangat masyhur. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Nasuh adalah tersaring. Taubat yang tersaring. Nasahtul asalah idza safaituh. Aku melakukan nasah terhadap madu apabila saya menyaringnya. Maka kalimat nasuh artinya tersaring. Taubat yang tersaring artinya taubat yang tak sembarang taubat. Taubat yang bukan asal-asalan taubat. Saudaraku, saudariku kaum muslimin, pernah dengar hadis Nabi SAW ketika para sahabat mengatakan, kami ketika menghitung taubat Nabi dalam satu majlis, dia ucapan astaghfirullah wa atubu ilaih sampai 70 kali. Pernah dengar? Pernah dengar atau tidak? Pertanyaannya adalah, Rasul itu salah apa ya kok sampai taubatnya sebanyak itu ya? Saya kenapa nggak bisa taubat ya? Padahal saya harusnya lebih sering menyebutkan kalimat taubat itu dari Rasul yang tidak punya salah. Disebutkan di dalam Al-Quran sifat para nabi dan para rasul. Innahu awwab. Sesungguhnya Ayub itu hamba yang awwab. Selalu taubat, selalu taubat, selalu taubat, selalu taubat. Pertanyaannya, Nabi Ayub salah apa ya? Kok selalu taubat, selalu taubat, selalu taubat, dan selalu taubat? Nabi Ibrahim, innahu awwahun halim. Ibrahim itu hamba yang senantiasa taubat, dan punya akhlak yang sangat kalem. Pertanyaannya, Nabi Ibrahim salah apa ya? Kok selalu taubat, selalu taubat, selalu taubat?
Ada apa dengan saya yang banyak salah, selalu tidak taubat, selalu tidak taubat, selalu tidak taubat? Sementara para nabi dan para rasul tidak bersalah, selalu taubat. Lisan kita terlalu tegang untuk mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Padahal kita sangat membutuhkan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Lebih daripada butuhnya Rasul kepada kalimat itu. Kalau engkau taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat itu dia tadi. Taubat, lanjut taubat sampai akhir hayat. Syarat taubat adalah ketaatan setelah bertaubat, bukan kembali lagi kepada kemaksiatan setelah taubat. Itu bukan taubat. Kalau taubatmu benar-benar taubatan nasuha, baru kemudian dapat janji Allah, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannat, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Baru dapat janji Allah. 1, pengampunan dosa. 2, masuk surga. Syaratnya taubatannya nasuha. Bukan taubat sambalado. Hilang pedas makan lagi. Saudaraku-saudariku, di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kaur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada haur setelah kaur. Mungkin hadis ini atau doa ini pernah kita dengar, atau mungkin beberapa kali kita dengar dari buku-buku atau kalimat-kalimat atau doa-doa yang diajarkan kepada kita. Allahumma inni a'udzubika minal hauri ba'dal kauri. Ada di antara antum yang tahu arti haur dan kaur? Coba tunjuk tangan. Anda mau lihat. Ada nggak yang tahu arti kaur dan kaur? Haur dan kaur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, kata Nabi SAW di dalam doanya. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Aku mohon perlindungan ya Rabb. Jangan sampai aku menjadi orang yang haur ba'dal kaur. Apa itu haur dan apa itu kaur? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Saya kasih hadiah. Parfum Saudi. Ada yang tahu haur dan kaur? Tak ada. Satu pun tak ada. Ana tambah 100.000. Ada uang nggak ya? Ada, masih ada. Ayo. Tunjuk tangan. Tak ada juga. Anak tambah pena. Tak ada juga. Baik. Haur adalah melepas sorban. Kaur, memasang sorban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Terjadi lagi lepas sorban setelah sorban itu terpasang. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu, maksiat lagi pasca taat. Haur apa artinya? Melepas sorban. Kaur, mengokohkan sorban di kepala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sorban yang terlepas setelah sorban itu begitu kokoh di kepala aku. Artinya, maknanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu, terjadi lagi maksiat pasca aku telah taat. Hijrah. Kalimat yang demikian menarik dan familiar di lisan kita. Kita hijrah.
ada satu titik di mana kita tinggalkan maksiat, kita hijrah. Pertanyaannya, apakah hijrah itu bertahan? Taubat, kalimat yang sangat masyhur, familiar. Pertanyaannya, apakah taubat itu bertahan? Hanya antum yang bisa jawab. Masing-masing kita jawab diri kita masing-masing, jujur kepada diri masing-masing, bermuamalah kepada Allah, jangan bermuamalah kepada manusia. Tak ada gunanya. Biarlah Rasul murka kepadamu, asal Allah ridho kepadamu. Ini prinsip dari orang yang kita ceritakan tadi, ceritanya di dalam surat At-Taubah tadi. Rasul marah kepada mereka, Rasul murka kepada mereka. Seluruh penduduk kota Madinah dilarang ngomong bersama kepada mereka. Mereka masuk Mekah, masuk pasar, tak ada seorang pun yang mau berbicara dengan mereka. Padahal mereka penduduk Madinah, pemuda setempat, lahir di sana, besar di sana, semua yang ada di pasar kawan-kawan dan orang yang ia kenal. Tapi begitu masuk pasar, tak ada seorang pun yang mau berbicara dengan mereka, mengamalkan perintah Rasul, hajar mereka. Artinya Rasul sedang apa? Sedang apa? Sedang murka. Apa yang dilakukan Talha? Apa yang dilakukan oleh Ka'ab? Biarlah Rasul murka, yang penting Allah ridho kepada aku. Aku jujur kepada Rabbku. Kalau sekarang Rasulku murka, suatu saat Rabbku akan membuat dia ridho. Sekarang kita murka, kawan saja nggak sanggup. Murka guru saja tak sanggup. Dan murka ayah dan ibu kita tidak sanggup. Salah satu kisah yang luar biasa daripada Ka'ab bin Malik. Murka Rasul. Murka seluruh orang yang beriman kota Madinah. Masuk pasar dia, tak ada yang mau bicara kepadanya. Masuk kepada masjid, bertemu Rasul SAW, lalu dia ucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia tidak ingin mendengarkan Rasul menjawab salamnya. Dia hanya ingin melihat Rasul itu bergerak gak bibirnya untuk menjawab salam. Demi Allah, bibir Rasul tidak menjawab salamnya. Orang yang paling dia cintai tak lagi menjawab salamnya. Wallahi kalau kita tahu bagaimana cinta Rasul di hati para sahabat, tahu kita bagaimana penderitaan Ka'ab bin Malik ketika dia ucapkan salam kepada Rasul tercinta, mulut Rasul tak bergerak untuk menjawabnya. Wallahi saya perhatikan mulut Rasul apakah bergerak untuk menjawab salamku. Demi Allah tak bergerak. Rasul benar-benar murka. Penduduk Madinah murka. Tak lama setelah itu datang perintah Rasul, datang utusan Rasul kepada Ka'ab. Berpisah engkau dari istrimu. Konsekuensi kejujuran. Ketika memilih jujur, ada konsekuensi kejujuran. Kalau tidak mau jujur bersama orang munafik, ucapkan alasan, bebas. Namun Allah murka. Jujur, Rasul murka, namun Allah ridho. Ia terimakan konsekuensi. Ia terima konsekuensi dimurkai Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah yang luar biasa. Allah tidak akan ceritakan sebuah kisah di dalam Al-Quran kecuali kisah-kisah yang super hebat. Tak ada kisah di dalam Al-Quran yang bukan super hebat. Hanya kita yang tak mengerti. Hanya kita yang tak mendalami. Hanya kita yang tak mentadabburi. Kalau bukan kisah hebat, tak diletakkan Allah di dalam Al-Quran. Karena ini kitab hebat. Semua yang ada di dalamnya hebat. Ini kitab super. Semua yang ada di dalamnya super. Termasuk kisah-kisah yang dalamnya, semua kisah-kisah super. Lihat betapa seringnya kita dimarahi bos saja tak sanggup. Bahkan bukan bos itu yang gaji kita, yang gaji kita pemerintah. Marah pun bos itu tak sanggup dia menghentikan gaji kita, karena gaji kita masuk ke
rekening kita. Paling-paling mutasi. Tak sanggup juga. Sudah terlalu enak tinggal di Batam, tak mau lagi tinggal di tempat yang bukan Batam. Oleh karena itu, biarlah murka Allah didapatkan, asal murka bos dihindari. Murka atasan, pimpinan dihindari. Biarlah Allah murka. Gitu. Begitu orang yang beriman membuat konsekuensi keimanan. Begitu orang yang rajin pengajian membuat konsekuensi dari pengajian itu. Ayolah. Sadarlah. Fahami agama ini dengan baik dan benar, untuk diamalkan dengan baik dan benar. Pergi dia ke orang yang paling tahu siapa dia. Karena hubungan yang sangat erat, persaudaraan yang sangat erat antara dia dan orang tersebut. Dan dia tanyakan, aku bersumpah kepada Allah, aku bersumpah atas nama Allah, tolong jawab pertanyaanku. Apakah engkau tahu bahwa aku adalah orang yang cinta Allah dan cinta Rasulnya? Orang yang selama ini kenal siapa dia hanya menjawab, Allahu wa rasuluhu alam. Kala itu Ka'ab tak sanggup menahan air mata. Orang yang paling tahu siapa dia, paling dekat dengannya, karakter pertemanan yang luar biasa, yang sudah sangat tahu dalam-dalaman kita. Ketika ditanya, apakah engkau kenal? Aku adalah orang yang cinta Allah dan cinta Rasulnya. Dia menjawab, Allahu a'lam, saya tak tahu. Kisah apa ini? Konsekuensi apa ini yang Allah buat? Sehingga hampir seluruh penduduk Madinah benci kepadanya. Tinggallah orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Dalam keadaan seperti itu, surat Raja Ghassan datang. Ghassan adalah orang Arab yang ada di Syam, berteman dengan orang-orang Romawi, Nasrani, dan di atas agama Nasrani, walau lidahnya Arab dan bangsanya Arab. Raja Ghassan, raja. Tahu raja? Penguasa. Punya tahta, punya harta, punya wilayah kekuasaan. Mengirim surat. Sampai kepada kami, temanmu memusuhi engkau dan mengajak orang lain untuk memusuhi dirimu. Jangan biarkan dirimu berada di negeri kehinaan. Datang kepada aku akan muliakan engkau semulia-mulianya. Apa yang dilakukan Ka'ab? Ini lebih besar daripada itu. Dicampakkan ke dalam kobaran api. Dicampakkan ke dalam kobaran api. Tak mau dilihat lagi. Jangan disimpan. Nanti berubah perasaan, buka lagi. Maju mundur, akhirnya mundur beneran. Begitu datang fitnah, menghindar saudaraku. Karena kalau engkau tak menghindar, maju mundur hatimu. Sampailah dia dalam kondisi seperti yang Allah katakan. Bumi yang begitu luas, terasa sempit. Konsekuensi kejujuran. Bukan konsekuensi maksiat. Kadang ada juga orang yang merasa bumi luas, terasa konsekuensi maksiat, bukan konsekuensi kejujuran. 180 derajat terbalik. Sahabat di mana, kita di mana? Sementara kita ngaku pengikut para sahabat. Secara lisan. Dunia yang begitu lapang. Wa daqat alaihimul ardu bima rahubat.
Dokat, sempit bumi ini, padahal bumi ini luas. Wa dhannu, mereka yakin seyakin-yakinnya, alla malja'a minallahi illa ilaihi, tak ada tempat untuk lari dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Tak ada tempat lari dari Allah kecuali hanya kepada Allah. Ingin lari dari Allah, larilah, tapi larilah kepadanya, bukan kepada selainnya. Ini akidah, super akidah. Ini tauhid, super tauhid. Ini moto hidup, super moto hidup. Tak ada cara untuk lari kepada Allah, lari dari Allah kecuali hanya lari kepadanya. Seluruh yang ada di permukaan bumi, kalau lari darinya, lari menjauh. Hanya Allah satu-satunya yang kalau lari darinya, untuk lari darinya harus mendekat kepadanya. Baru kemudian Allah turunkan ayat ini. Ayat itu diturunkan malam hari, dibacakan Rasul setelah sholat subuh. Mendengar ayat ini turun, seorang sahabat ambil kuda dan berlari kencang kudanya untuk mencari kawannya yang sekian hari tak lagi dia berbicara dengan kawannya itu. Sengaja, hatinya cinta, namun Rasul melarang berbicara. Itulah yang terjadi. Mereka dahulukan Rasulnya dari hatinya. Aku tahu engkau orang baik, tapi Rasulku melarang aku berbicara denganmu. Maaf, aku tak berbicara denganmu. Karena engkau telah berbuat maksiat, tak hadir perang Tabuk, padahal engkau tak ada uzur untuk itu. Kami pergi, engkau tinggal. Kau tak bersama kami di saat kami sedang berjuang. Kau bersama orang-orang yang duduk dari musyrikin dan munafikin di saat umat Islam sedang bertungkus lumus berhadapan dengan musuh-musuhnya. Engkau duduk bagaikan mereka. Aku pun tak tahu engkau adalah kami atau mereka. Posisimu di tengah-tengah. Namun begitu firman Allah turun, dia pacu kudanya sekencang-kencangnya untuk bertemu dengan saudaranya yang selama ini dia sudah diamkan, padahal hatinya berkecamuk. Begitulah cinta muslim kepada muslim lainnya. Mencintai untuk mereka kebaikan. Dan dia buat saudaranya menangis, asal itu adalah kebaikan untuk saudaranya. Dan dia tidak buat saudaranya tertawa, kalau tawa itu yang akan membinasakan saudaranya. Temanmu yang membuat engkau menangis, bukan yang membuat engkau tertawa. Teman tertawa terlalu banyak, cari teman menangis. Teman tertawa hanya saat engkau berada dan engkau ada. Di saat engkau tidak berada atau engkau tidak ada, dia musuhmu. Lalu sampai kepadanya yang memberikan kabar, memberikan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala telah menerima taubat mereka 50 hari lamanya. Berpisah dari istri walau tidak dicerai. Lalu Ka'ab bin Malik pergi bertemu Rasul setelah 50 hari. Dan begitu bertemu Rasul, Rasul tersenyum. Rasul tersenyum. Senyum yang saudaraku, saudariku,
buatlah agar Rasulmu tersenyum kepadamu di akhirat. Rasul tersenyum kepada Ka'ab bin Malik. Senyum yang selama ini dia tunggu-tunggu. 50 hari lamanya. Lalu Ka'ab berkata, "Ya Rasulullah, yang membuat aku selamat dari masalah ini adalah kejujuranku kepada Allah. Dan aku menjadikan Allah dan engkau sebagai saksi dan kaum mukminin. Aku akan selalu jujur sampai mati. Karena jujur itu yang telah menyelamatkan diriku dari murkamu dan murka kaum mukminin. Aku tahu kalau aku jujur, Allah akan ridho kepada aku. Kalau engkau jadikan engkau murka kepada aku sesaat, suatu saat engkau akan jadikan engkau ridhoi. Karena dia ridho kepada kejujuranku. Dan aku berjanji akan jujur sampai mati. Oleh karena itu ayat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan gabungkan dirimu bersama orang-orang yang jujur. Betapa seringnya jujur kita tak selaras dengan pengajian kita. Transaksi kita tak selaras dengan pengajian kita. Betapa seringnya biaya sekolah anak-anak kita tak selaras dengan pengajian kita. Betapa seringnya janji-janji kita tak selaras dengan pengajian kita. Namun kita sering terbuai penampilan. Seolah-olah penampilan itu segala-galanya yang akan menyelamatkan kita. Dan kita terbuai dengan duduk di pengajian seolah-olah hanya sekedar duduk di pengajian, urusan surga sudah di tangan. Na'udzubillah min dzalik. Bukan itu agama, saudaraku. Agama itu sifat dan karakter diri, digabung dengan amal soleh yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ibadah digabung dengan karakter diri yang dibentuk oleh Allah. Lihatlah Al-Quran. Perhatikan ayat-ayat Allah. Berbicara ketaatan, amal soleh yang dilakukan, plus karakter, sifat. Gabungkan sifat yang benar dengan amal soleh yang benar. Itulah dia penduduk surga. Merubah sifat bukan hal yang mudah, saya tahu itu. Namun saya juga tahu merubah sifat bukan hal yang mustahil. Dia sekedar berat, bukan tak mampu untuk dikerjakan. Karena jalan ke surga memang berat. Allah menyebut jalan ke surga itu jalan yang mendaki. Di antara jalan yang mendaki adalah merubah karakter diri. Dari emosi menjadi tidak emosi. Dari maling menjadi tidak maling. Dari mafia menjadi tidak mafia. Dari pendusta menjadi tidak pendusta. Dari suka nonton porno kepada suka nonton kajian. Dari suka ghibah kepada menahan mulut dari ghibah. Dari suka mendengar informasi yang tidak baik menjadi mendengar informasi yang baik-baik saja. Dari melangkah ke tempat yang tidak baik kepada melangkah kepada tempat yang baik-baik saja. Dari bersahabat dengan sahabat buruk mencari sahabat-sahabat baik. Dari awalnya pemalas ibadah menjadi rajin ibadah. Dari awalnya tak semangat untuk berjuang menjadi semangat untuk berjuang. Dari awalnya tak bercadar menjadi bercadar. Sama persis. Dari awalnya tak berjenggot menjadi berjenggot. Dari awalnya isbal menjadi tidak isbal. Hal yang sama. Kaidah yang sama.
Maka jangan jadikan dirimu terjadi perubahan-perubahan zahir, sebenarnya karakter dirimu masih karakter yang sama dengan karakter sebelum dirimu berubah dalam penampilanmu. Itulah dia, aku masih seperti yang dulu. Tak ada perubahan dalam diriku. Aku dulu pembohong, sekarang juga pembohong. Aku dulu tukang tipu, sekarang juga tukang tipu. Aku dulu khianat, sekarang aku juga khianat. Aku dulu penonton film-film porno, sampai sekarang penonton film porno. Aku dulu pemain bioskop, sekarang juga pemain bioskop. Aku dulu suka nyanyi, sekarang juga nyanyi. Cuma nyanyiku sekarang sudah diam-diam. Kalau di depan orang pakai apa? Headset. Supaya orang tidak tahu saya dengarkan apa. Orang tidak tahu, penciptamu tahu, saudaraku. Ini materi saya pada kesempatan yang berbahagia ini, demi Allah, nasihat ini untuk diri saya sendiri dan kita semuanya yang hadir dan yang menyaksikan acara ini dimanapun berada. Mari kita rubah karakter diri kita. Agama itu adalah perubahan karakter diri sebelum perubahan fisik, pakaian, dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita yang dulu dalam kemaksiatan tak sama dengan kita yang sekarang di kemaksiatan yang sama. Karena kalau itu adalah kita, ternyata kita tidak bertaubat. Taubat itu hanya kebutuhan sesaat. Ada orang yang bertaubat itu hanya karena kebutuhan sesaat. Dia sedang galau. Kenapa galau? Beraneka ragam alasan terjadi. Mulai daripada ekonomi yang turun gara-gara dipecat, atau perceraian, atau hutang piutang yang sudah membelit dirinya sehingga dia galau dikejar-kejar orang, atau banyak sekali penyebab terjadi galau hidup. Sedang dalam keadaan galau, ada kawan yang ngajak pengajian. Kok asik ya? Kegalauan saya terobati dengan pengajian ini. Akhirnya jadi suka duduk ngaji. Karena suka duduk ngaji, semua teman-teman pada begini pakaiannya, pada begini karakter penampilan diri mereka, berubahlah karakter diri kita seperti itu. Galau yang tadi dikeluhkan sudah hilang. Hutang sudah terbayar, tak ada lagi orang yang mengejar-ngejar. Masalah rumah tangga sudah kelar, sudah lagi tidak membebani pikiran, dan pekerjaan pun sudah dapat, tak lagi ekonomi terhimpit seperti galau yang pertama. Disitulah keadaanmu akan diuji oleh Allah, masih taubat atau tak taubat lagi, masih hijrah atau tak hijrah lagi. Semoga bermanfaat. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Semoga kita orang-orang yang berusaha untuk berbuat dan berbuat dan berbuat. Targetnya adalah kalau ketemu Rasul di akhirat, Rasul tersenyum kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah.